Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Arnaldi Dupasari Lolo dengan NIM FAA 118022. Baik, di sini saya akan melakukan review jurnal terkait dengan gambaran kepadatan tungau debu rumah sebagai pencetus rintis alergi pada anak panti asuhan di Pekanbaru. Ini merupakan jurnal JIK J13 nomor 1, itu halaman 20 sampai 24 tahun 2019, penulisnya Yola Jenia Haryanto dan Iqbal Teguh Riyadi. Selanjutnya untuk latar belakangnya, rintitis alergi merupakan kumpulan gejala pada hidung yang disebabkan inflamasi yang dimediasi oleh IgE akibat paparan dari alergen. Untuk prevalensi rintitis alergi Indonesia sendiri itu tiap tahunnya naik, dan juga pada bulan Agustus dan September 2013 itu didapatkan 96 kasus rintitis alergi dengan rentang usia itu terbanyak 15 sampai 25 tahun. Pada beberapa kasus rintitis alergi itu biasanya disebabkan oleh tungau debu rumah. Itu ada dua jenis, yaitu Dermatopagoides pterosinus dan juga Dermatopagoides farina. Untuk jejer banyak ditemukan di kamar tidur, itu seperti kasur, spray, selimut, dan karpet. Untuk menghindarinya sendiri itu dapat dilakukan dengan cara membersihkan kamar tidur secara teratur dengan menyapu dan menyepel lantai tiap hari, membersihkan perabotan kamar dengan lap basah, dan juga mengganti spray, selimut, dan sarung bantal, serta menjemur tempat tidur sekali seminggu. Untuk tujuan penelitian ini tuh untuk mengetahui gambaran kepadatan tungau debu rumah sebagai pencetus terjadinya rintitis alergi pada anak panti asuhan di Kota Pekanbaru. Untuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan konstruksional, sampelnya dilakukan pada 4 panti asuhan di Pekanbaru. Pemilihan panti asuhan itu secara purposive sampling dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga November 2018. Ini untuk hasil penelitiannya, ini ada tabel hasil penelitian, bisa dilihat. Untuk tabel 1 itu jumlah responden ke 4 panti asuhan itu sebanyak 138, dengan laki-laki sebanyak 22, perempuan ada 69 orang. Nah, untuk berdasarkan pendidikan itu, sebagian besar itu pendidikan SMP itu adalah 64 orang, SMA 42 orang, dan SD 32 orang. Untuk tabel 2 ini secara keseluruhan didapatkan presentasi status rintitis alergi berdasarkan kuesioner ISAAC itu ada 81,2%. Untuk tabel 3 itu untuk kepadatan tungau debu rumah sendiri itu pada panti asuhan di Pekanbaru itu ada sebesar 9,11 per gram debu. Untuk hasil distribusi frekuensi status rintitis alergi berdasarkan kuesioner ISC itu didapatkan status rintitis alergi itu sebesar 1,2%. Dari analisis berdasarkan WHO area itu responden tergolong rintitis alergi intermiten, di mana gejala kurang dari 1 bulan itu ada 82%, dan juga gejala kurang dari 4 hari itu ada 73,9%. Dan juga beberapa ini menyebabkan pengaruh terhadap aktivitas dan juga tidak berpengaruh, dan juga sedikit pengaruhnya terhadap aktivitas itu ada 73,73%, dan juga terdapat 27% yang menyatakan berpengaruh sedang sampai berat. Nah, selanjutnya itu rata-rata kepadatan tungau debu rumah itu 9,11 per gram debu. Itu untuk perjalanan TDR itu sebanyak 100 sampai 500 tungau per gram atau 10 gram debu itu merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Namun penelitian ini itu tergolong intermiten ringan karena tungau debu rumahnya itu yang ditemukan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ini untuk kelebihan dan kekurangan penelitian berikut. Itu kelebihannya penelitiannya dilakukan di 4 sampel panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru dan dilakukan di laboratorium parasitologi. Untuk kekurangannya ini menggunakan kuesioner ISAC di mana dapat menyebabkan over atau under diagnostik ataupun mispersepsi. Untuk penelitian ini juga TDR-nya lumayan rendah dikarenakan mungkin karena vacuum cleaner yang kurang optimal. Untuk sarannya ini bisa dilakukan skin prick test atau pemeriksaan IgE spesifik untuk menentukan alergen penyebabnya. Untuk kesimpulannya, pada keempat panti asuhan didapatkan TDR dengan kepadatan rata-rata 9,11 per gram debu. Sebagian besar panti asuhan pernah mengalami gejala rintitis alergi sebanyak 81,2%, dan dapat disimpulkan sebagian responden ini mengalami gejala rintitis alergi tergolong dalam rintitis alergi intermiten ringan. Baik, sekian dari review jurnal pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.